Sebuah kabar yang cukup mengejutkan terjadi pada akun Twitter atau akun X dari SEC, di mana semalam memberitakan atau mengeluarkan suatu tweet di mana mereka memberikan approval terhadap Bitcoin ETF. Tetapi tweet tersebut ternyata adalah sebuah hacking, di mana itu menyebabkan volatilitas yang cukup tinggi terhadap Bitcoin. Kemudian apakah dampak dari semua ini terhadap Bitcoin? Simak video ini sampai selesai. Banyak yang mengabarkan pada hari Rabu ini atau tanggal 10 Januari 2024 di sini merupakan hari di mana akan adanya suatu big news dari Bitcoin, yaitu akan diterimanya Bitcoin ETF. Dan semalam terlihat ya dengan jelas bahwa akun Twitter dari SEC ini mengalami hacking oleh suatu entitas yang tidak tahu dan belum teridentifikasi, karena memberikan tweet yang cukup memberikan sentimen market yang cukup besar, di mana mereka memberikan statement bahwa akan adanya approval dari Bitcoin ETF. Tetapi hanya beberapa saat tweet tersebut langsung dihapus kembali karena itu merupakan perbuatan dari suatu hacking yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga menyebabkan volatilitas yang cukup tinggi pada Bitcoin. Bisa dilihat dengan jelas ya, saya mau turun misal ke 15 menit. Semalam di sini terlihat dengan jelas ketika ada suatu news dari SEC tersebut tentang approval dari Bitcoin langsung naik cukup lumayan dari harga 46.600 di sini ya titiknya, sehingga mencapai di sekitar kurang lebih 48.000 lah katakanlah ya. Di sini ada 47.900, anggap di sini 48.000. Dan setelah kabar tersebut muncul dan dihapus seketika, dan pihak SEC mengeluarkan klarifikasi bahwa itu bukan dari pihak SEC, maka langsung terjadi dump yang cukup lumayan, mulai dari 48.000 sampai di titik 44.000 kurang lebih ya. Di sini coba kita lihat ada suatu dump penurunan sekitar 6,6%. Di situ yang cukup lumayan ya. Kemudian untuk kenaikan mungkin sekitar di sini ada sekitar 3% ya. Jadi pump 3%, kemudian penurunan 6%. Jadi ini cukup sangat berimbas pada market Bitcoin. Karena di waktu-waktu ini fundamental bagi Bitcoin cukuplah sangat penting, karena sentimen market atau berita atau pengaruh dari eksternal daripada Bitcoin ini akan cukup sangat berpengaruh sekali ya. Kita lihat kembali, coba saya mau lihat ke waktu satu hari ya, ke time frame satu hari. Di sini terlihat ya bahwa dalam time frame satu hari Bitcoin menciptakan candlestick yang cukup tidak bagus ya. Di sini ada suatu doji yang memiliki ekor yang cukup panjang dan close body candle yang cukup tipis. Jadi ini merupakan satu pertanda bearish ya, bisa dikatakan seperti itu secara candlestick. Tapi kita belum tahu nanti seperti apa. Yang jelas dari adanya berita semalam ini membuat market pump and dump dan membuat harga Bitcoin tidak terkontrol, dari naik turun sampai sekarang cenderung sideways untuk turun ya. Jadi sangat besar sekali pengaruh dari Bitcoin ETF ini nantinya. Kita masih belum tahu, masih menunggu kabar juga seperti apa nantinya untuk Bitcoin ETF. Semoga ada kejelasan sehingga bisa menentukan arah selanjutnya. Kalaupun belum di-approve ya udah, nanti paling ada pengajuan lanjutan, karena selama ini juga pengajuan Bitcoin ETF sudah sejak lama ya diajukan dan sering kali mengalami rejected. Dan ini mungkin salah satu momen di mana untuk pengajuan Bitcoin ETF cukup mendapat atensi yang cukup besar dibanding sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini bisa menjadi big moment jika sampai Bitcoin ETF di-approve oleh SEC. Itu akan membawa harga Bitcoin cukup naik gila-gilaan kalau menurut saya ya. Itu dapat menjadi fundamental bagi Bitcoin yang cukup bagus ke depannya. Kemudian saya mau kembali ke analisis Bitcoin. Coba saya mau lihat pada time frame 1 week. Untuk 1 week masih cukup bagus ya sebenarnya.
target saya masih sama sebetulnya di 48.500 sampai 50.000. Cuma berdasarkan news kemarin masih agak ragu untuk sampai situ. Cuma masih belum tahu ya, karena candlestick juga belum terisi sempurna. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit penjelasan kenapa adanya pump and dump dari Bitcoin semalam, karena adanya berita yang tidak bertanggung jawab melalui SEC, di mana SEC memberikan approval terhadap Bitcoin ETF, tetapi di situ hanya berita palsu ya. Kita masih menantikan kabar berikutnya. Mungkin seperti itu ya sedikit analisis kenapa Bitcoin pump and dump kemarin. Oke, sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.